untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Oliver Sipayung. Saya dari Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen yang ada pada bulldozer dengan dosen pengampu Pak Wakino untuk memenuhi tugas teknologi alat berat atau disingkat TAB. Yang pertama itu adalah blade yang berfungsi sebagai peratakan material. Nanti kita ke pipe yang berfungsi sebagai pengganti roda, di mana ini akan menggerakkan sebuah bulldozer. Nanti kita ke roller. Roller ini sebagai pendukung dari track. Nanti kita ke mainframe, itu sebagai penopang dari sprocket. Ya. Nanti kita tes bentuknya, itu adalah sprocket yang berfungsi sebagai penggerak dari track. Di sini ada komponen berikutnya, itu adalah track frame yang berfungsi sebagai penopang dari sebuah blade. Lanjut kita komponen berikutnya, itu adalah tail cylinder yang berfungsi untuk berfungsi sebagai penggerak in atau out dari sebuah blade. Lanjut kita ke lifting cylinder yang berfungsi sebagai atau menaikkan dari sebuah blade tersebut. Di sini ada komponen yang bernama engine yang berfungsi sebagai penggerak dari sebuah bulldozer ini. Jadi kita ke bagian belakang dari sebuah bulldozer. Ini ada tangki minyak yang berfungsi sebagai bahan bakar dari sebuah bulldozer tersebut. Nanti kita ke berikutnya, di sampingnya ini ada tangki oli sebagai penampung dari sebuah oli hidrolik untuk menggerakkan aliran hidrolik blade bulldozer. Ya. Baik, di sini ada komponen berikutnya, ada yang bernama exhaust yang berfungsi sebagai membuang sisa pembakaran dari sebuah alat bulldozer ini. Ya. Di depan exhaust ada filter udara yang berfungsi sebagai menyaring udara yang masuk ke dalam bulldozer. Ya. Baik, di sini ada kabin. Kabin inilah yang berfungsi sebagai untuk operator mengendalikan sebuah bulldozer. Baik, di dalam kabin ini ada dua sistem pedal, satu pedal kopling dan satu pedal rem. Pedal kopling ini berfungsi sebagai pemutus supaya bulldozer ini dapat bergerak, sedangkan sistem rem ini untuk memperlambat sebuah bulldozer. Lanjut kita ke tuas kiri dan tuas kanan. Tuas kanan berfungsi sebagai adapun tuas kanan yang berfungsi sebagai penggerak dari sebuah blade. Jika tuas ini digerakkan maju, maka blade-nya akan turun. Sedangkan jika tuasnya digerakkan mundur, maka blade-nya akan naik. Lalu kita lanjut ke tuas yang bagian kiri. Tuas bagian kiri ini adalah penggerak dari sebuah bulldozer. Apabila tuas ini digerakkan maju, maka sebuah bulldozer akan maju juga. Sedangkan jika kita tarik tuasnya mundur, maka bulldozer akan berjalan mundur. Baik, di sini di samping tuas ini ada sebuah tombol yang berfungsi sebagai untuk menaikkan speedometer dari sebuah bulldozer supaya bulldozer tersebut dapat jalan. Kita lanjut ke di bawah tuas kiri dan tuas kanan terdapat
tuas lagi itu berfungsi sebagai pengunci dari sebuah bulldozer. Sekian dari video yang telah saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi Anda. Terima kasih. Kalem gitu. Tarik nafas dulu bang, tarik nafas dulu. Ya. Gas bang, ke depan. Turunkan bang, turunkan. Turun, turun. Enggak pak, mundur lagi bang. Mundur lagi, enggak dapat. Abang galau. Baik, kita ke alat berat selanjutnya yaitu well loader. Komponen well loader yang pertama itu ada bucket sebagai pengangkut semua dari material. Lift silinder yang berfungsi sebagai penaik dan penurun sebuah bucket. Kita lanjut ke bagian atas ini ada dill silinder yang berfungsi sebagai pencondong dalam dan keluar dari sebuah bucket. Ini adalah arm yang berfungsi sebagai lengan dari sebuah well loader. Komponen berikutnya itu ada ban pada well loader ini ada 4, 2 di depan dan 2 di belakang, yang berfungsi sebagai penggerak maju dan mundur dari sebuah well loader. Kita masuk ke kabin. Kabin ini berfungsi sebagai operator menggerakkan sebuah well loader. Di dalam kabin ini ada steering, kopling, rem, dan handbrake. Kopling sendiri sebagai maju dan mundur dari sebuah well loader. Lalu handbrake ini untuk parking dari well loader supaya well loader ini bisa berhenti di tempat. Lalu lanjut ke exhaust, itu sebagai sistem gas buang dari sisa-sisa yang bagian kotor dari well loader.
pada bagian engine, ini sebagai penggerak utama dari sebuah well loader. Tanpa engine maka well loader itu tidak bisa bergerak atau berfungsi. Kalau berat yang selanjutnya kita beralih ke ekskavator. Ekskavator sendiri berfungsi sebagai pengangkut material dan pengeruk dari sebuah material. Komponen pertama itu adalah bucket. Bucket sendiri berfungsi sebagai pengeruk dan pengangkut dari sebuah material. Pada bucket tersebut ada kuku bucket. Lalu kita lanjut ke arm yang berfungsi sebagai lengan dari sebuah bucket. Lanjut kita ke bucket silinder. Ini berfungsi sebagai untuk menggerakkan sebuah bucket dari ekskavator tersebut. Lalu kita masuk ke arm silinder. Ini berfungsi sebagai menggerakkan sebuah arm supaya bisa naik dan turun dari sebuah bucket. Lanjut kita ke bagian boom. Boom ini berfungsi sebagai penopang dari sebuah arm dan bucket dari ekskavator. Adapun pada boom ini terdapat dua buah boom silinder, satu di kiri dan satu di kanan. Boom silinder ini berfungsi sebagai menggerakkan boom supaya bisa arm tersebut naik dan turun. Jadi kita ke motor swing atau swing device. Motor swing atau swing device ini berfungsi sebagai memutarkan ekskavator dari kick dari segala arah. Lanjut kita ke operator cab atau kabin dari sebuah ekskavator yang berfungsi sebagai tempat operator untuk memfungsikan ekskavator tersebut. Adapun di dalam kabin ini terdapat steering dan tuas untuk menggerakkan lift arm, boom dan bucket. Ya. Kita komponen ekskavator selanjutnya yaitu pada bagian ini di dalamnya terdapat full tank dan oil tank yang berfungsi sebagai menampung minyak bahan bakar dan menampung dari sebuah oli mesin. Lalu kita lanjut ke engine. Engine ini adalah penggerak utama dari sebuah ekskavator. Tanpa engine maka ekskavator tidak bisa bergerak. Komponen yang selanjutnya itu adalah bagian bawah dari sebuah ekskavator. Yang ini semua yang bagian ini adalah energy rate. Lalu kita masuk ke bagian bawah dari sebuah trek, itu adalah motor swing. Motor swing ini adalah penggerak dari sebuah trek ekskavator, dan pada motor travel ini terdapat juga sprocket. Fungsinya juga sama seperti motor travel. Lalu kita lanjut ke trek frame yang berfungsi sebagai penahan dari sebuah trek dari ekskavator. Lalu kita masuk ke bagian bearing dari sebuah trek tersebut, itu berfungsi sebagai penopang dari sebuah trek supaya trek tidak bergeser dan bisa bergerak. Lalu ini adalah trek sendiri. Trek sendiri ini berfungsi sebagai penggerak atau pengganti roda dari sebuah ekskavator supaya ekskavator bisa bergerak maju maupun mundur. Baik, kita alat berat selanjutnya itu ekskavator. Ekskavator ini komponennya yang pertama itu adalah bucket yang berfungsi sebagai pengangkut material, dan ada di bucket ini ada kuku bucket sebagai pengeruk dari sebuah material. Lalu kita lanjut ke bagian arm yang berfungsi sebagai lengan dari sebuah bucket. Lalu
Lalu kita lanjut ke komponen berikutnya, itu adalah bagas silinder yang disebut sebagai penggerak dari sebuah baterai. Dan sini saya akan mewawancarai salah satu mekanik di CP Cipta Sarana Traktor. Mbak, kenapa sama saya juga selalu. Di sini saya ingin mewawancarai Bapak mengenai keamanan apa yang terapkan baik di alat berat. Keselamatan bagian alat atau bagian ya, kami keselamatan alat beratnya ya, perlu kita perlu dengan servis rutin memastikan sertifikatnya dan mengganti makanan yang nanti dan aplikasi ya aplikasi produknya lengkap. Ya, ya kalau ada kecelakaan juga kan ya unit kan masih ada untuk P3K-nya dan kemudian kalau kita segera bawa ke rumah sakit karena itu kejadiannya parah. Ya. So I'ma love you every night.